Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Menghormati Bapak Ibu jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir Masjid Sabilul Hasanah, para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat, ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah walau sudah berada di malam yang ke-9 ini Bu ya. Ke-9 atau 10? Ke-10. Tanpa terasa 20 hari lagi, sebentar lagi lebaran. Alhamdulillah dengan izin Allah bersama-sama berkumpul di dalam masjid ini dalam rangkaian sholat tarawih, sholat isya dan sholat witir. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat dan salam katurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita. Sekarang kita berada di alam yang terang benderang. InsyaAllah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Tiada perlindungan yang teramat lebih dari segalanya adalah perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar nanti Rasulullah membawa bendera. Kalau kita tidak pernah berselawat kepada Rasulullah, malu kita nak mendekat Bu. Maka Rasulullah sebelum meninggal dia memanggil umatnya, umati, umati, umatnya dulu yang diperhatikannya, saking sayangnya. Di padang mahsyar itu luar biasa Bu. Ada yang mengatakan kita menunggu peradilan. Peradilan itu ada yang menunggu 40.000 tahun. Ada yang mengatakan 4.000 tahun. Berbaris kita di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburan. Menurut dalam cerita kayaknya sama tinggi Bu. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Sama. Matahari sejengkal dari kepala. Pelu mengucur sudah sampai ke bau. Masya Allah. Lama nunggu peradilan ini. Ada seorang yang agak melawan dikit, berteriak, saudara-saudaraku, alangkah lama pengadilan ini. Coba cari siapa yang nak adil kita ini, dan kita minta pertolongan dengan siapa. Orang ini mencari, pertama dicari Nabi Adam alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Adam. Ya Adam, nenek moyang kami, tolong kami, alangkah lama nak diadil ni. Puji Nabi Adam, aku dah baca nolong kamu. Aku berasa berdosa dengan Allah ketika dilarang memakan buah holdi, dirayu oleh iblis, maka aku makan, maka kami terusir dari surga, terusir sampai ke bumi. Kami dipisahkan antara saya dengan Siti Hawa, ada di barat, ada di timur. Untung ada Jabal Rahmah, pasal bertemu. Munda kata Jabal Rahmah, kita juga dah kata juga, dah berkembang. Pak gurunya dia dah kata juga. Munda kata Jabal Rahmah, bertemu kan. Puji guru aku dulu almarhum Buya Tohlon Abdul Rauf Li. Kau tahu tak pertemuan Nabi Adam Siti Hawa di mana Pak? Di puncak Dempo je. Masya Allah. Dusun beliau Orang Semendo almarhum. Mudah-mudahan guru saya itu luar biasa itu melawannya Amal ibadahnya terima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Saking ke artinya hebatnya dari sana maksudnya tu. Nah, akhirnya bertemulah dengan Nabi sesudahnya. Lebih kurang Nabi Nuh alaihissalam. Uji Nabi Nuh dah baca, aku nak nolong kamu. Anak aku baik. Ketika air bah lah sudah sampai lewat dari gunung, saya sudah di atas perahu dan anak saya sudah hampir tenggelam. Saya panggil, tak mau dia bertobat. Tak mau anak dan istrinya ikut Nabi Nuh. Bayangkan, Nabi Nuh tu membangun sebuah perahu di atas bukit. Kalau dulu namanya Jong namanya. Nah, membangun itu, umat Nabi Nuh tu melecehkan Nabi Nuh tu luar biasa. Tak mungkin air bah nak sampai ke pucuk bukit tu. Bohong Nabi Nuh. Ya Allah, ya Nabi Nuh. Dibangun terus, akhirnya sudahlah perahu itu. Kemudian air bah juga belum datang, umatnya merasa mana ya? Semakin mengejek-ngejek Nabi Nuh, seolah-olah ini sihir dan sebagainya. Akhirnya ada seorang umum RT lah mengumumkan, saudara-saudaraku, Nabi Nuh bohong, dia membangun perahu di atas bukit. Tidak mungkin perahu sampai ke atas bukit, tidak mungkin air sampai ke atas bukit. Maka sekarang seluruh kamu pagi-pagi tak usah lagi kamu buang air di rumah kamu, buang air besar, air kecil, naiklah ke pucuk bukit ke perahu Nabi Nuh. Cam-cam. Saking jahatnya, Bu. Mohon maaf, bahasa kita ni mising dan kencing, naik ke bukit nak ke Nabi, ke perahu Nabi Nuh. Bertengger pagi-pagi, banyaknya orang di situ. Dengar cerita sampai penuh, Bu, hampir penuh. Hampir penuh perahu itu oleh kotoran-kotoran manusia umat ketika itu. Jadi ada sebuah cerita. Jadi seorang laki-laki yang badannya pincang, ketika dia lagi buang air besar, nyampaklah ke dalam perahu itu. Berlumurlah badannya dengan kotoran. Setelah terbangun, baik dia sakit itu, langsung bisa berjalan, bisa berlari ke perkampungan. Nah, kau bisa berjalan? Iya, gara-gara aku jatuh di tempat kotoran Nabi Aladmu. Halo Ibu, Ibu dengar tak cerita ini? Bisa nyambung? Ya, tak apa-apa. Yang itu Ibu dengar. Jangan melecehkan kekuasaan Allah, Bu. Akhirnya orang ini meneriakkan bahwa gara-gara saya sehat ini, gara-gara jatuh di perahu Nabi Nuh berlumuran tai kotoran itu. Akhirnya orang yang sakit dari bawah ini naik ke atas bukit, yang batuk makanlah, yang mampu baju makan, yang sakit kaki dikosok. Akhirnya seluruh kotoran diambil sampai bersih, Bu. Dibawa ke rumah, ada yang berebut sampai nak belago. Ngambil kotoran itu bersih total. Masya Allah. Itu cerita Nabi Nuh luar biasa. Kemudian datanglah dengan Nabi yang lain, Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tolong kami Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, aku juga merasa banyak dosa. Saya sendiri sempat dibakar oleh kaum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya nabi-nabi yang lain tidak bisa menolong. Ketika pengadilan di padang mahsyar itu, akhirnya ketemulah, datanglah dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ketika datangnya Nabi Muhammad, banyak pertolongannya. Dan ketika orang yang berselawat mendekat-dekat, yang jarang berselawat menjauh-jauh. Padahal selawat itu sederhana saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azili zalimin bisalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azili zalimin bisalimin wa rijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Mana suara kamu ni senang? Coba aku nak dengar ibu-ibu dulu. Cuma ada yang masih ngobrol. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azilin. Dah hafal? Ulang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa azli zalim
salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'innya baik hafal. Coba ibu bapak-bapak apa namanya? Bahaya di sini saja. Allahumma sholli ala sayyidina wa akhili bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi ajma'in. Itu selawat azikir, Bu. Selawat ini dikumandangkan ketika 350 tahun negara Indonesia dijajah oleh luar. Dengan selawat inilah para ulama mengumandangkannya sehingga para penjajah hukam dari Indonesia ini. Nah, kalau di masjid ini sering mengamalkan selawat itu, mudah-mudahan orang-orang yang zalim akan jauh dari kita ini. Amin ya robbal. Belum selawat yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa abiyatil niwas. Terus sama baik, banyak dah hafal ini. Itu doa tipil kulu. Siapa yang banyak mengamalkan sholawat itu, maka dia ini terhindar dari penyakit-penyakit. Maka kalau di rumahku tuh murid ngaji aku tuh sambil ini dia sambil bergerak, sambil mijit tangan, sambil mijit kaki. Yang kurang-kurang dado napas agak sesak, urut dado. Allahumma sholli ala sayyidina wa madini bil qulubi wa dawaiha wa atiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa jiwaiha wa la alihi wa sahbihi. Pakam mula baca pesawat galau sudah aman di padang mahsyar, tak takut, kita dapat perlindungan dan dapat bendera. Ketika matahari terik, kita baca berlindung di benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 menit ini kak, pas ya? Tuh ya, dengar lagi nih. Ibu siap masih lagi? Ya. Aku cuma ada ngobrol tu, aku bingung apa ni yang dia obrolnya. Pengen aku nak tahu apa lah yang dia obrol itu. Iya, cak dari tadi tam. Iya. Biasanya kalau sambil ngobrol sambil dengan ceramah tu, kaki tak dengar niang gitu kan? Mudah-mudahan dengar ya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini aku nak selain tadi, ini Rasulullah pernah berpesan kepada dua sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Abu Dzar Al-Ghifari dan Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Ya Abdurrahman bin Auf, ya Abu Dzar Al-Ghifari, jangan pernah lupa dengan Allah dimanapun saja kamu berada, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, baik dalam keramaian maupun dalam kesunyian. Jadi jangan pernah lupa Bu dengan Allah Bu. Di mana kita berada, di tengah keramaian, di ruang pesta lagi nyanyi, nak joget lah, ada seralah. Yang penting kita dalam hati kita ikat dengan Allah. Macam mana Pak Ustaz ingat dengan Allah tu? Ketika tengok orang joget, tak lanang, tak betina, tak bini wong, tak laki wong. Suka ngomong deh, ya Allah, ada apa? Alkah tak keruan dunia ini? Ingat itu namanya. Ngapa tak ada ini mana lanang, mana betina, mana bini wong, mana laki wong? Mendiling kau ni lebih aku di dosen-dosen tu Bu. Lanang lambat nyawer dengan betina ngeluk dalam kantongnya. Nian.
uji aku, ya Allah. Ngeluh dia. Kapan be dia ku kantong lanang tu dilobangin gitu. Bah, menbetina lah berani ngeluh kantong lanang. Ada ketika lubangnya dikoyak di luar, nah ngeluh. Salah pegang tu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Itulah kenyataan yang ada. Makanya mudah-mudahan tidak di sini ya, di tempat yang lain baik, dan itu terjadi. Jadi kita walaupun di tengah keramaian, kita tetap ingat kepada Allah. Itu pesan Rasulullah terhadap sahabatnya, dua seorang sahabatnya, ada Abdurrahman bin Auf dan Abu Zar Al-Ghifari. Orang hebat galau bu itu bu, orang kaya raya galau. Kemudian yang kedua, berbuatlah kebaikan. Semakin banyak kamu berbuat kebaikan, pasti itu akan menghapuskan perbuatan jahat masa lalumu. Kita ini kan punya jahat galau, punya masa lalu galau. Kalau kita banyak berbuat baik, insya Allah mudah-mudahan kebaikan kita itu akan menutupi kelemah-lemahan selama ini kita lakukan. Memang ada bewong ngomong, Cak Ionian sekarang lah Cak Ionian. Sekarang lah dia tu Cak Ionian. Cak Ionian tu apa? Dulu yang lalu biarlah berlalu. Uji bahasa dusun awak tu, let's gone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang yang penting. Tapi kadang-kadang orang nak berbuat baik, dia ke masjid dicurigai. Awas, yang untuk ke masjid, ada apa lah? Nah, lah ngapa putu. Jengok ke jam tu hilang. Lah jam hilang. Padahal dia nak berbuat baik. Hati itu. Sudah tu jangan takut kita berbuat baik, bu. Ada orang takutnya nak berbuat baik. Takutnya penampilan yang rapi, yang bagus, macam seorang alim. Takut. Kenapa? Ya, gitu dikata orang cak mana itu. Biarlah. Ini kadang-kadang aku bertemu dengan orang pakaian kaos, tak berketiak, bersepan lepis, berselap sepit. Nak ke mana lah ujaku kakak tu? Rupanya di masjid bertemu. Lah ujaku. Nak ke masjid. Rupanya ketiaknya ditaruhnya dalam sepat. Malu. Padahal tak apa-apa. Syiar itu yang penting syiar diri pribadi dulu. Kita ke masjid pakai teluk belango besar atau dan lain-lain, itu mencerminkan bahwa ya cuma di perkampungan kita kalau kita jarang nengok yang seperti itu. Begitu orang pakaian yang rapi nak berketiak, siapalah mati ya? Dia mengadu mati pula. Ada yang meninggal, bukan nak meninggal, dia nak ke masjid. Masya Allah. Inilah kadang-kadang ada orang malu berbuat baik. Sentuh ada juga orang jadi pengurus masjid, dah galak jadi pengurus masjid umpama kan. Okeylah menjadi ketua dengan sibuk-sibuknya. Kalau nak jadi pengurus dia dah galak, biarlah wong. Itu pula. Rupanya kadang-kadang bininya ni hendak nyuruh. Berhentilah jadi pengurus masjid tu. Wong lah buat beli sawah, beli rumah dan segala macam. Kamu masih jadi pengurus masjid tu lah. Coba saya sekali tu bawa ini kotak amal tu balik. Lah ni Jadi ada cerita bapak itu pelitnya, apa diminta duit oleh anaknya bininya. Pelitnya. Ya bukan dia pelit, mungkin duitnya terbatas. Suatu ketika pas anaknya buka serokan ini bapaknya, jengok banyak yang duit. Umaknya ngomong, "Oi nak, ayah kau ni memang pelitnya. Kelih duit banyak dia tak tunjuk kita." Nah, jadi mana mak ambil kalau duitnya? Dia ambilnya kalau dalam serokan tu, bu. Apa suaminya balik nengok serokan langsung pingsan. Ngapa pingsan? Rupanya sebapaknya ni bendahara masjid rupanya. Duit masjid. Masya Allah. Itulah kadang-kadang keliru kan. Makanya kalau kami lanang bu, kalau kami lanang ni duit itulah bermerek kalau dah tahu Pak Guru dulu. Dinecis untuk ini. Kalau tu ditewas itu. Iya, dinecis. Ada yang gunanya kalau. Jadi kalau rumahnya jangan duit wong ini nih. Jangan duit wong. Kalau wong di pegawai di kantor ini kan, ada yang untuk ininya. Apalagi bendahara itu kan. Mau ndak dinecis selesai itu bu dia main. Ya. Nah inilah lebih kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kemudian yang ketiga kata Rasulullah terhadap dua orang sahabatnya ini tadi, ya, berbuat baiklah kamu. Yang kedua tadi berbuat baiklah, semakin banyak berbuat baik akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Yang ketiga kemudian
tundukkan dirimu, jangan sombong di muka bumi ini, karena di atas langit adalah langit. Lembutkan suaramu, jangan nian kenyuk-kenyukan kita ni cak kasar terus. Wong tak baca bu tengok, dia tu wajahnya baik jahat, hatinya baik, mulutnya baik, baik jahat, hatinya lembut. Tak baca dan tengok itu. Kita tengok wajahnya. Kita dari wajahnya dulu Gus ya. Kita tengok wajahnya dulu, mau wajahnya bagus, omongannya bagus, insyaallah di bawah di dalamnya juga bagus. Mun mulutnya cak racun terus, ai masa apa nak parah dengan kita. Kan ketemu cak jeruk purut. Apa mulut ini jahat nian. Orang yang terlalu jahat mulutnya, itu kata guru aku, zikirnya tak berjalan. Kalau orang semakin banyak beristighfar, banyak membaca selawat, insya Allah mudah-mudahan orangnya, kalau memang dia ditakdir ke kasar, jadi lembut, jadi lembut, jadi lembut. Ada juga dari nama bu, nama aku ni Ali. Ali itu artinya tinggi, badan lah gemuk, bola lah tinggi. Mana tak kata ngalah dengan wong. Tapi aku diajari oleh guru aku, Li, kau mengamalkan Asmaul Husna, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif itu yang maha lembut. Nah, jadi kalau wong kasar-kasar, nah, yang bengek-bengek itu ngamal kelak Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut. Seimbang. Mun wong lah namanya tinggi, namanya lah besar, mengamalkan Asmaul Husna, Ya Qawi, Ya Mukid, Ya Qawi, Ya Mukid. Nah, itu kasarnya itu. Sekali ngoco wong mati itu. Mau ngamal kan malah nah. Sambil sudah semayang megang tangan. Ya Qawi, Ya Mukid, jangan, tapi jangan ya. Ya Qawi, Ya Mukid, Ya Qawi, Ya Mukid. Itu tapi hati-hati. Amalan ini berpengaruh. Kalau kamu terjadi tidak inginkan, nangan anak kamu, terkapar anak kamu. Jadi amalan itu tidak seluruhnya akan membuat kita jadi bagus. Bisa jadi akan menjadi malapetaka buat kita. Tapi kalau kita berselawat, tidak ada pengaruhnya dengan yang lain. Menjadi lembut. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kalau ada yang tersinggung, ya mohon maaf. Mungkin kamu tersinggung malam ini, 2 bulan yang ke depan mungkin akan jadi, oh benar nian kata Ustaz itu. Nah, yang itulah yang kuinginkan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita, dan di bulan Ramadan ini semakin kita akan berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Amalan kita diterima oleh Allah, amin. Dan semoga kita menjadi orang yang baik, amin. Dipanjangkan Allah umur, dibanyakkan rezeki, dibukakan pintu usaha, banyak duit, naftar haji. Naftar haji penting. Yang dah haji juga umrah dan sebagainya. Mudah-mudahan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.